Struktur market seharusnya menjadi dasar analisa seorang trader, sebab langkah pertama dari setiap membuat trading plan adalah menentukan posisi manakah yang sedang mendominasi market, apakah buyer atau seller. Ketika buyer sedang mendominasi market, maka struktur market membentuk higher high dan higher low. Sedangkan ketika seller yang lebih mendominasi market, maka struktur market membentuk lower low dan lower high. Itulah dasar struktur market yang seringkali dibahas di berbagai buku atau mentor. Akan tetapi, kali ini kita akan membahas konsep yang lebih dalam lagi, namun tentu saja tetap dibangun dari konsep dasar yang sama. Setelah kalian memahami video kali ini, kalian akan bisa mengidentifikasi struktur market yang utama dari suatu pergerakan, karena yang ingin kita cari adalah pergerakan utama dari para pemain utama di market, sehingga kita bisa entry searah dengan pergerakan mereka. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai setelah intro ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab terlebih dahulu, yaitu, apa itu struktur market? Struktur market pada dasarnya adalah cara pasar bergerak, seperti tren naik, konsolidasi, dan tren turun. Ketiga fase ini adalah inti dari struktur market. Ketika kita membaca struktur market, hanya ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah chart. Harga yang dihasilkan dalam bentuk chart atau candlestick akan memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui. Ketika harga bergerak karena adanya transaksi dari para penjual dan pembeli, maka pergerakan tersebut akan menciptakan sebuah tren. Tren naik digambarkan dengan terbentuknya higher high dan higher low, di mana tren tersebut akan terus berlanjut sampai terbentuk lower low. Ketika terbentuk lower low dan harga gagal menciptakan higher high, itu menunjukkan tanda-tanda pelemahan tren bullish. Sedangkan tren turun digambarkan dengan terbentuknya lower low dan lower high, di mana tren tersebut akan terus berlanjut sampai terbentuk higher high. Ketika terbentuk higher high dan harga gagal menciptakan lower low, itu menunjukkan tanda-tanda pelemahan tren bearish. Kemudian untuk konsolidasi atau sideways adalah tren yang memiliki level terendah dan level tertinggi yang sama, sehingga di fase ini harga membentuk tren yang ranging. Konsolidasi ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama, sampai ada harga yang berhasil menembus level atas atau bawah dari kawasan harga tersebut, dan inilah yang menjadi awal mula dari pergerakan tren naik atau turun. Jadi itulah konsep-konsep dasar mengenai struktur market. Sekarang mari kita bahas lebih dalam lagi tentang seluk-beluk struktur market ini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ilustrasi ini adalah cara yang sangat mendasar untuk memahami struktur market dan tren. Sekarang kita akan mulai membahas konsep yang lebih dalam lagi, jadi saya harap kalian sudah memahami dasar dari struktur market. Jika belum, kalian bisa menonton video saya sebelumnya yang membahas dasar struktur market dan juga support resisten. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi sekarang di sini dapat kita lihat struktur market bullish atau tren naik, sebab kita dapat mengetahui dengan mudah di sini bahwa market membentuk struktur higher high dan higher low. Akan tetapi, struktur market tidak selalu mudah untuk bisa diidentifikasi, sebab kenyataannya struktur market lebih rumit dan menantang daripada yang kita bayangkan. Menurut saya, jika kita bisa menentukan struktur market dengan benar, maka kita bisa mendapatkan sebagian besar analisa dengan benar. Sebab di langkah awal inilah terkadang banyak trader yang melakukan kesalahan. Jadi apabila kita melakukan kesalahan awal tersebut, maka hasil akhir analisa kita pun juga akan menjadi salah atau tidak tepat. Oleh karena itu, perkuatlah dasar-dasar analisa kalian terlebih dahulu. Sekarang mari kita kembali membahas struktur market bullish. Seperti yang baru saja saya sebutkan, kalau struktur market tidak selalu mudah untuk diidentifikasi. Terkadang bisa membingungkan dan rumit. Seperti contohnya pada chart kali ini, bisakah dalam sekejap kalian menentukan struktur market bullish ini secara keseluruhan? Tentu di antara kalian masih ada yang belum bisa mengidentifikasinya, dan itu hal yang wajar. Sebab mata kalian masih belum terlatih untuk mencari detail yang spesifik. Mari coba kita bahas lebih detail lagi.
Kalian mungkin sudah mengetahui bahwa market bergerak dalam bentuk gelombang. Dan selama pergerakan trending, ada pergerakan impulsif dan pergerakan korektif. Hal tersebut sudah sering ditulis dan dijelaskan di berbagai buku. Akan tetapi ada yang perlu ditambahkan pada konteks ini, yaitu bahwa struktur market terdiri dari dua struktur, yaitu struktur mayor dan struktur minor atau internal. Seperti namanya, struktur mayor adalah struktur dominan, di mana itu menggambarkan pemain yang lebih dominan di market. Sedangkan struktur minor atau internal adalah struktur yang kurang penting yang terbentuk di dalam struktur mayor. Jadi, jika kalian ingin menjadi seorang trader yang menggunakan konsep smart money, maka kalian harus melatih mata untuk bisa melihat struktur market utama atau mayor, dibandingkan struktur minor, karena struktur mayorlah yang akan menjadi fokus utama trading kita. Biasanya setiap saya menjelaskan materi akan selalu ada yang bertanya tentang time frame. Jadi di time frame manakah untuk mencari struktur mayor? Untuk menentukan struktur mayor kita bisa memanfaatkan time frame yang lebih tinggi atau higher time frame untuk analisa kita. Kalian bisa melihat video saya yang menjelaskan tentang time frame untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan time frame. Selanjutnya, mari kita pelajari cara memetakan struktur market yang utama. Di mana untuk memahami itu kita perlu mengetahui tentang dua macam istilah dalam konsep smart money, yaitu break of structure dan chain of character. Di mana kedua hal tersebut sangat penting untuk membantu kita mengkonfirmasi struktur market yang utama. Supaya lebih memahaminya, mari kita lihat contohnya di chart. Jadi di sini dapat kita lihat, sekarang market sedang berada di tren bullish, dan di sini bisa kita lihat terdapat swing low dan swing high. Sekarang coba kita lihat lebih detail lagi. Di sini dapat kita lihat setelah terbentuk swing high harga mengalami koreksi atau pullback. Selanjutnya harga bergerak lebih tinggi dan menembus serta close di atas swing high sebelumnya. Penembusan atau breakout ini biasa orang-orang sebut sebagai BOS atau break of structure. Di mana penembusan ini merupakan tanda bahwa harga akan melanjutkan ke arah tren yang utama. Jadi secara teknis break of structure ini terjadi ketika harga menembus dan close di atas swing high atau higher high sebelumnya. Harap diperhatikan bahwa harga harus close di atas level swing high sebelumnya agar dapat dianggap sebagai break of structure yang valid. Kalau hanya berupa shadow atau wick saja kemungkinan masih bisa menjadi tipuan atau false breakout. Selain itu untuk swing low bisa dikatakan valid sebagai higher low. Itu terjadi setelah adanya break of structure dari swing high. Dan seperti yang sudah kita ketahui, kalau higher low ini tentunya juga harus lebih tinggi dari swing low yang sebelumnya ketika berada di tren bullish. Sekarang, setelah mengetahui higher low yang valid, bagaimana cara kita untuk mengetahui higher high yang valid? Jadi mari perhatikan baik-baik. Ketahuilah kalau harga jarang bergerak dalam garis yang lurus. Jika kita amati lagi pada tren besar yang terjadi, hampir selalu ada pergerakan yang counter trend. Pergerakan counter trend ini adalah hasil dari aktivitas taking profit dari para big trader. Selain itu, pergerakan counter trend ini juga dimanfaatkan untuk melakukan liquidity hunting yang dilakukan di time frame yang lebih kecil. Jadi untuk menentukan higher high yang valid kita menggunakan konsep counter trend tersebut, yang mana pergerakan counter trend tersebut biasanya lebih dikenal dengan nama koreksi atau pullback. Jadi ketika harga bergerak menembus swing high sebelumnya dan terus bergerak lebih tinggi, harga tidak akan bisa terus bergerak lebih tinggi secara terus-menerus. Pada titik tertentu, harga harus turun atau mengalami koreksi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa struktur market bullish adalah kombinasi dari pergerakan impulsif bullish dan koreksi atau pullback. Sekarang mungkin kalian ada yang bertanya, apakah semua pullback atau koreksi ini penting? Jawabannya adalah tidak. Kita hanya mencari pullback yang cukup dalam untuk kita anggap sebagai pullback yang valid. Sekarang, bagaimana kita tahu pullback tersebut cukup dalam? Untuk itu kita bisa menggunakan tools yang bernama Fibonacci Retracement. Jadi pullback yang valid adalah pullback yang bisa melampaui 38,2%, 50%, atau bahkan level Fibonacci yang lebih rendah. Yang terpenting jangan sampai harga melewati swing low atau higher low sebelumnya. Alasan kita membutuhkan pullback yang lebih dalam adalah karena pada pullback yang lebih dalam tersebut terdapat banyak likuiditas yang tersedia dari para retail trader, dan supaya market dapat membuat pergerakan yang besar, market harus memanfaatkan order-order retail ini sebagai bahan bakar untuk market bergerak lebih tinggi lagi.
Jadi begitulah penjelasan yang sederhana dari suatu konsep yang rumit. Bagaimanapun, setelah kita mengidentifikasi pullback yang valid menggunakan Fibonacci retracement, kita sekarang dapat menandai swing high terakhir ini sebagai higher high. Dan sekarang harga bergerak menembus dan close di atas higher high yang baru saja terbentuk tadi, maka sekali lagi kita memiliki break of structure. Selain itu juga, langkah ini mengkonfirmasi higher low yang sebelumnya merupakan titik pullback terdalam yang valid. Jadi singkatnya, higher high baru yang valid terjadi setelah adanya pullback yang cukup dalam. Sebaliknya, higher low baru yang valid terjadi setelah adanya break of structure yang menembus higher high terakhir. Sekarang apa yang terjadi jika market gagal membuat higher high yang baru? Jadi ketika market gagal membuat higher high yang baru, itu berarti market gagal melakukan break of structure. Sebaliknya market justru menembus dan close di bawah higher low sebelumnya. Jika sebelumnya penembusan yang terjadi searah dengan tren dinamakan break of structure, kali ini penembusan yang menandakan perubahan arah tren bisa disebut sebagai change of character, atau perubahan karakter. Sehingga di sini menjadi awal mula perubahan struktur market dari bullish menjadi bearish. Dalam istilah price action, pola perubahan arah tren ini bisa disebut sebagai pola Quasimodo. Namun perlu diingat kalau harga harus menembus dan close di bawah higher low sebelumnya agar chain of character dan pola Quasimodo ini bisa valid. Setelah chain of character terjadi, sekarang kita akan memfokuskan analisa kita pada pembentukan struktur market bearish atau struktur market sideways. Kita harus mempertimbangkan kedua kemungkinan struktur market ini, kecuali kita sudah mendapatkan konfirmasi yang kuat untuk kelanjutan struktur market bearish. Jadi sekarang kita masuk ke struktur market bearish, di mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa struktur market bearish berupa lower high dan lower low. Akan tetapi tentu saja pada skenario market yang sebenarnya, struktur market ini akan lebih berantakan dan rumit. Untuk mengkonfirmasi lower high, kita perlu melihat kedalaman dari pullback-nya. Sama seperti cara menentukan pullback yang valid sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi kedalaman pullback menggunakan Fibonacci retracement. Apakah pullback-nya lebih dari 38,2%, 50%, atau bahkan lebih? Yang terpenting harga tidak menembus dan close di atas level higher high sebelumnya. Sekarang mari kita pahami logika di balik perlunya pullback yang cukup dalam. Logikanya cukup sederhana, coba bayangkan kalian menjadi retail trader pada umumnya. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian melihat penembusan atau breakout? Tentunya kalian akan entry sell mengikuti arah breakout tersebut bukan? Sekarang di mana kalian menaruh stop loss kalian, tentu kebanyakan akan menaruh stop loss di atas level swing high minor sebelumnya. Dan jika breakout terjadi pada tren bullish, tentu kebanyakan trader akan menaruh stop loss di bawah level swing low minor sebelumnya. Itu berarti level-level swing sebelum breakout bisa terdapat banyak stop loss order para retail trader. Order stop loss dari para retail trader ini adalah likuiditas yang ingin dimanfaatkan oleh big trader atau smart money. Dan kumpulan order stop loss ini membantu para big trader untuk bisa membeli di harga terendah dan menjual di harga tertinggi. Jadi begitulah alasan mengapa pullback yang lebih dalam itu penting, sebab tujuan dari pullback yang lebih dalam ini sebenarnya untuk mencari likuiditas dari para retail trader. Dan setelah likuiditas terserap, barulah market akan berlanjut dengan kuat ke arah tren yang utama. Kemudian selanjutnya setelah harga bergerak turun lagi, harga membuat break of structure yang valid di sini. Sehingga itu mengkonfirmasi lower high di sini. Struktur market inilah yang merupakan struktur market dari tren bearish. Dan tren tersebut akan terus berlanjut sampai harga gagal membuat break of structure untuk membentuk lower low, dan justru harga menembus dan close di atas lower high sebelumnya. Ini menandakan tanda perubahan tren dari bearish menjadi bullish. Jadi perubahan inilah yang disebut sebagai change of character. Sehingga sekarang kita perlu mengubah perspektif kita pada pembentukan struktur market bullish atau struktur market sideways. Jadi kita sudah membahas tentang struktur market pada saat tren bullish maupun bearish. Sekarang mari kita mulai membahas tentang struktur market sideways. Struktur market sideways ini biasa juga disebut sebagai fase akumulasi dan fase distribusi, seperti yang sering saya bahas di video-video sebelumnya. Di fase inilah market sedang beristirahat, dan di sini jugalah para big trader mulai menyiapkan posisi mereka, dengan mengumpulkan para retail trader sebagai partisipan untuk likuiditas bagi mereka.
Setelah mereka memperoleh likuiditas yang dibutuhkan, barulah market bergerak ke arah yang sebenarnya. Seperti contohnya pada chart berikut, area ini merupakan struktur market sideways, karena level terendah dan tertingginya sama, sehingga membentuk konsolidasi atau bearish. Dan ketika harga berhasil keluar dari area ini, barulah harga akan memulai pergerakan trendingnya. Jadi setelah kita membahas segala hal tentang struktur market, kita menjadi paham bahwa struktur market merupakan tulang punggung dari market, sehingga sangat penting untuk bisa kita pahami, terutama jika kita ingin bisa membaca market dengan lebih tepat. Oleh karena itu, sebagai trader kita harus bisa membaca struktur market, supaya bisa mendapatkan peluang entry di kondisi market yang tepat. Sekian dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.